Hai guys, seperti biasa di video ini akan tampil 5 tabel data panduan biar lo nggak zong jelang pertandingan Denmark melawan Belgia. Wow, seru ya. Oke guys, so jangan kemana-mana, lanjut nih video. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya untuk prediksi bola ya guys. Semoga teman-teman masih semangat dan nggak bosan-bosan untuk lihat konten gue, karena sebenarnya konten ini gue cuman duduk gitu kan, dengan background yang relatif sama gitu kan, baju juga nggak jauh-jauh beda gitu, terus ya cuman ngobrolin doang. Nah tapi mudah-mudahan artinya apa yang gue obrolin ini, artinya yang gue ungkapin ini adalah informasi yang teman-teman cari, yang informasi yang teman-teman butuhkan gitu kan, dalam hal ngobrolin bola gitu kan, menerawang bola ataupun apapun itulah. Jadi mudah-mudahan artinya teman-teman memaklumi keadaan gue, keterbatasan gue, ya gue belum jadi siapa-siapa gitu kan, tapi mudah-mudahan teman-teman selalu support gue gitu ya, mudah-mudahan, amin gitu ya. Karena itulah yang menjadi energi buat gue untuk terus bikin konten seperti ini ya, walaupun dengan segala keterbatasan, tapi insya Allah gue terus menemani teman-teman semua mengawal Euro 2020 ini guys. Jadi ya itu kondisinya guys ya. Sebelum itu, jadi sekarang kita akan menampilkan 5 tabel ya, atau enggak 5 informasi ya. Oke. Jadi buat teman-teman, sebelumnya gue, kalau misalkan teman-teman yang baru gabung gitu kan, gue dimulai dari angka 3 loh, dari angka 3 informasi gitu kan, terus gue tambahin kemarin 4, nah sekarang gue tambahin jadi 5 gitu kan, berdasarkan request dari teman-teman semua. Ini banyak yang request nih, tuh ya, lihat tuh, request line up. Nah oke, gue masukin akhirnya di konten yang sekarang guys, sama yang sebelumnya itu ya, Ukraina sama Makedonia. Tapi mungkin Makedonia kemarin sama Ukraina gue masih terbata-bata mungkin ngobrolnya ya, karena memang ada informasi baru di sini guys. Oke guys, itu sekedar intro aja gitu kan, perkenalan buat teman-teman yang mungkin baru gabung tetapi yang udah biasa gitu kan. Nah sekarang gue mau nampilin tabel atau informasi line up dulu ya. Ini sebutnya line up aja dulu ya, jadi mengatasnamakan informasi line up. Nah ini gue keluarin nih. Nah ini kira-kira menurut gue ini adalah yang bakal ditampilin untuk pemain-pemain dari masing-masing tim ya, dari Denmark dan juga Belgia. Teman-teman bisa lihat apakah ini sesuai dengan harapan gitu ya, yang dimainin ini duluan gitu ya. Tapi mudah-mudahan emang kalau menurut gua ini adalah yang pas gitu ya, terutama untuk Belgia memainkan Lukaku itu adalah monster buat gua, itu adalah penggilas gitu ya. Kalau dia di kotak penalti itu kalau buat gua tuh serem gitu ya. Mungkin kalau yang sering main PS paham lah ya, Lukaku gitu ya jagoannya. Ya oke, itu mah intro aja. Tapi dari Denmark juga bagus, walaupun sebenarnya gua nggak pada tahu gitu guys, mohon maaf, maklum, kecuali Eriksen. Tapi itu juga Eriksen kemarin sempat kolaps ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Eriksen gitu ya. Dan teman-temannya gitu, khusus untuk Denmark ini juga mampu untuk bangkit dari kekalahan setelah kemarin menderita kekalahan 1-0 sama Finland. Padahal dia digempur habis-habisan tuh Finland tuh ya, tetapi cuman nyundul doang ya, buyar dah semua tuh yang megang Denmark ya. Sorry guys gitu ya, termasuknya gue juga kecewa gitu ya, kenapa Denmark gitu nggak bisa ngegulin padahal dia ngegempur habis-habisan ya. Tapi itu namanya bola kan bulat gitu, nggak ada yang pernah tahu gitu guys ya. Itu tadi nih gambaran line up-nya. Sekarang kita lanjut nih, kita bahas datanya. Kalau kira-kira ini pemain itu artinya cukup memuaskan teman-teman ya, ini cuma gambaran. Oke guys, tapi kita lihat nih sejarah-sejarahnya nih guys. 5 pertandingan sebelumnya masing-masing tim ini gue udah rekap nih. Jadi data awalnya ini nih ya, 1, 2. Oke. Nah, saat kita tarik datanya sekarang ini, data tabel pertama guys. Cus. Data tabel kemenangan ya, dan rata-rata ball position, ngegulin, kebobolan segala macam. Teman-teman bisa lihat ya, ada angka yang cukup berimbang di sini antara semuanya gitu kan. Dari ball position, jumlah golin, jumlah kebobolan juga ini cukup berimbang gitu ya. Semua kedua tim ini saling mengunggulkan gitu ya. Menang sama 3-3 seri, banyakan Belgia, tapi Belgia belum pernah kalah ya. Denmark pernah kalah sekali kemarin. Rata-rata ball position menang Denmark tipis gitu ya. Jumlah golin juga 15 nih dari Denmark, dia unggul gitu kan.
unggul tipis dari Belgia yang cuma 14. Nah, kebobolannya dia kebobolan 2, Belgia juga 2. Jadi tabel pertama nih cukup berimbang ya, cukup alot gitu ya. Kalau kebuktian cukup alot nih ya Denmark ini nih. Tapi kita lihat guys, tabel kedua apakah mendukung untuk tabel pertama. Kita lihat shot on goal. Nah, ya lihat ya. Shot on goal unggul Belgia, terus free kick tetapi corner kick kalah ya, Denmark yang unggul. Complete pass itu unggul dari Belgia ya. Beda sekitar 100-an gitu. Nah, dangerous attack unggul dari Denmark. Jadi kalau misalkan bayangan gua gitu ya, Denmark ini dia orangnya, mungkin teman-teman Denmark ini semuanya satu tim ini nyerang gitu, serangannya berbahaya, dia masuk ke sepertiga wilayah lawan gitu guys. Jadi ini hati-hati juga untuk Belgia nih ketika misalkan dapat serangan dari Denmark. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngedukung Belgia ketika Denmark nyerang, ini dipastikan ini lebih berbahaya ini ya, kebanyakan bahayanya nih Denmark nih dibandingkan Belgia. Tetapi kalau misalkan dari segi efektivitas, jadi walaupun Belgia lebih sedikit, tapi jumlah golnya ini lebih efektif gitu, ngegolinnya 14 ya kan, sedangkan Denmark walaupun serangannya banyak gitu kan, tetapi masih butuh serangan banyak untuk menghasilkan 15, sedangkan kalau misalkan Belgia dari serangan 277 menghasilkan 14. Jadi efektif serangan Belgia gitu loh. Jadi ini bukti ini artinya kecenderungan ini juga membuktikan artinya cenderung imbang nih ya. Kalau misalkan gue membicarakan data ini cukup berimbang gitu ya. Ini kan data walaupun memang keadaannya nggak pernah sama dan nggak sama juga keadaannya guys. Tapi ini gambaran lah sejarah gitu kan. Jadi aura-aura kemenangan atau enggak aura yang kemarin 5 pertandingan sebelum itu masih kebawa mungkin ya. Nah itu kan cuma sekedar sejarah aja. Tetapi menurut kalian gimana nih, kira-kira udah bayangan belum? Kira-kira teman-teman cenderung mana nih setelah melihat data ini nih? Feelingnya cenderung mana? Nah kalau misalkan belum kuat feelingnya, ini lihat nih ada tabel gol menit seperti biasa teman-teman yang udah hafal gitu ya. Gol menit kita lihat. Oke, langsung. Nah jadi gol menit ini teman-teman lihat tuh di menit keberapa nih ya akan berbahaya buat masing-masing tim. Kita lihat babak pertama dan babak kedua ya, kita bagi dua. Babak pertama untuk Denmark itu ngegolin 6, dari Belgia 8 ya guys. Jadi ini artinya kelihatan kalau misalkan babak pertama dari menit awal sampai menit 45 nih Belgia lebih berbahaya guys ya. Terbukti kan kemarin Lukaku ngegolin di menit 10 ya kan, 15 menit awal Belgia menyeramkan gitu kan, apalagi kalau Lukakunya on fire gitu ya. Kalau misalkan di PES tuh lagi merah tuh, lagi konak mulai baratnya kalau istilahnya ya. Jadi lagi merah, wih ini bisa ngamuk nih kayaknya Lukaku. Jadi hati-hati Denmark di menit-menit awal gitu kan. Nah saat masuk ke babak kedua kalau misalkan posisinya Belgia unggul duluan gitu ya, nah Belgia juga jangan lengah. Kenapa? Karena Denmark punya sejarah dia ngegolin di menit-menit setelah turun minum, menit 46 sampai 75. Nah ini nih, jadi ini artinya gambaran dia setelah pertandingan-pertandingan sebelumnya guys ya, dia 7 sedangkan Belgia 4 ya kan. Jadi di bawahnya Denmark tuh dari segi golnya tuh jumlah banyaknya ya. Jadi kalau babak kedua ini unggul Denmark ya, dia 9 sedangkan Belgia 6 ya, 7 tambah 2 dan 4 tambah 2 ya, jadi 9 untuk Denmark, Belgia 6. Nah ini teman-teman bisa kelihatan kalau misalkan lagi nonton bola gitu ya, menit-menit awal kalau misalkan udah gol duluan tim mana, nah itu bisa biasa kan bakal merubah pertandingan tuh biasanya tuh. Tim yang duluan ngegol itu kecenderungan kalau yang biasanya defend akan selalu defend mengandalkan serangan balik, tetapi ketika yang ketinggalan terus ngegempur jadi bisa merubah keadaan. Makanya menit gol ini juga informasi penting buat teman-teman semua gitu ya, karena ketika nonton biasanya langsung dapat feeling tuh, wah siapa nih yang bakal menang gitu atau bakal kalah gitu ya, seperti itu biasanya. Gue juga nonton bola seperti itu guys. Nah kalau menurut gua jadi pertandingan ini adalah cukup berimbang katanya, kayaknya Denmark memberikan perlawanan, tetapi ini karena Eriksen sang motor serangannya juga ini ya cedera gitu, kolaps kemarin, kayaknya agak kurang, mungkin pengaruh psikologis juga mungkin gitu ya. Tetapi kayaknya Belgia akan mengurung nih dari Denmark nih ya, dia lebih banyak ball position, lebih banyak Denmark, jadi kecenderungan Belgia diunggulkan. Nah lihat kita dari harga lagi apa, pasaran ya. Jadi pasaran di luar sana itu gimana gitu kan, kecenderungan untuk memihak siapa gitu. Kita lihat nih kalau untuk pasaran di luar sana ya, orang-orang pada mengunggulkan Belgia ya.
emang ada sih Denmark ngepur ya 1/4 gitu dengan perbandingan 5/2 gitu. Tetapi di sini Belgia itu bahkan sampai ngepur ya 3,5 guys. Edun set sampai ngerokok gue nih nyebutin 3,5. Kebayang nggak 3,5? Berarti harus menang 4-0 supaya dapetin. Emang sih ininya gede ininya nih 42/5 gitu ya. Pengkalinya gitu mungkin ya ini ya 42/5 nih ya. Jadi gede gitu kan. Kalau lo berani ngepur sampai 3,5 gitu kan, lo dapet sekitar 8 kali lipat. Wedas. Tapi kira-kira aja yang berani seperti itu siapa gitu kan, atau mendingan nahan mungkin ya teman-teman juga ya. Ya feelingnya seperti itu kan. Ya gue sih kalau ngeliat ini juga buset, ini berani bener. Tapi ya tadi itu ya, ini kan artinya semua ini kan angka-angka bukan tempat gue bikin ya. Ini dapat gue ngambil dari sebuah situs gitu yang memang artinya di situ ada tabel-tabel gitu kan, informasi-informasi yang memang teman-teman juga mungkin butuh juga di sini gitu ya. Nah sekarang udah kelihatan ya, jadi kecenderungan untuk dukung Belgia. Nah kalau tabel ini nih membuktikan bahwa Belgia tuh bisa ngegulin lebih daripada 1 atau bahkan 2 nih ya, kecenderungannya 2 nih. Jadi sekarang gua ngikutin aja guys kemauan teman-teman gitu ya untuk prediksi skor satu tim aja ya. Jadi kalau untuk ball position jelas ya untuk Belgia gitu kan, menguasai lapangan segala macamnya akan unggul dari Belgia gitu ya. Kecuali mungkin nanti akan di corner kick bisa jadi Denmark unggul ya, tetapi kita lihat nanti. Nah untuk skor sendiri ya gua kecenderungan untuk dukung Belgia. Sorry kalau misalkan nantinya meleset ataupun apa, ini sekedar melengkapi aja. Jadi gua di sini prediksi skornya untuk Belgia ya 2-0 lah. Jadi ya 2-0 lah. Jadi ibaratnya ya itulah 2-0 mungkin ya, mudah-mudahan ya teman-teman itu. Tapi teman-teman nggak harus sama gitu kan, silahkan aja, namanya semua juga punya hak berpendapat gitu ya, bebas aja. Mau salah nanti prediksi dari gue juga ya bebas aja gitu ya. Artinya di sini gue hanya menyajikan data, adapun hasil akhir yang nggak ada yang tahu guys gitu. Sekali lagi nggak ada yang tahu gitu, hanya menyajikan data prediksi yang sekedar pelengkap. Ya itulah, jadi teman-teman dari semua yang udah gue ceritain, gue omongin, mudah-mudahan artinya ada yang penting buat teman-teman semua. Kalau merasa ini informasi ini bermanfaat dan teman-teman selalu menantikan konten dari gua gitu kan, dengan segala yang keterbatasan gua, dengan segala kekurangan gua ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Gue terima kasih teman-teman udah nge-subscribe gitu kan, itu memberikan energi buat gua, alhamdulillah. Terima kasih gitu ya. Nah sekarang teman-teman silahkan nantinya membaca data ini seperti apa gitu aja guys ya. Tapi yang penting gue mah subscribe aja gitu ya, subscribe cek aja gitu tuh teman-teman. Itulah yang gue harapin dari teman-teman, selain mungkin komentar, like dan segala macamnya ya. Jadi sekian dari gue, dan gue akan lanjut untuk mengedit ya guys. So nah sip, sampai ketemu nanti di partai selanjutnya. Oke guys, sekian dari gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Kang Ikang, panduan biar lo nggak zong soal bola. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapapau, dadah.